الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'idi diyafatan lil anami wa ja'ala min sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ibtala Ibrahima khaliluh wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaquna la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala aidan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kita sama-sama memahami bahwa situasi dunia saat ini dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas umat manusia. Apakah itu terkait dengan ubudiyah, muamalah, ataupun persoalan-persoalan yang terkait dengan perjuangan-perjuangan. Tetapi nilai-nilai Islam, umat Islam tidak boleh sedikit pun goyah di dalam iman dan ketakwaannya. Karena Islam telah mengatur, Islam telah memberikan tuntunan bagaimana umat Islam itu melaksanakan. Dalam kondisi apapun kita harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Idul Adha yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam aturan Islam, melihat kebutuhan manusia memang ada kebutuhan kamaliyah, titik sempurna, di mana umat Islam di saat mendapatkan kesempatan yang sempurna diikuti pula dengan tata cara pelaksanaannya yang sempurna pula.
Tetapi kalau kesempurnaan itu tidak bisa, maka secukupnya. Bahkan kalau secukupnya tidak bisa dilakukan, maka dalam kondisi darurat pun tidak ada sedikit pun iman yang harus ditumbangkan untuk digadaikan dan digantikan dengan amalan-amalan yang tidak terpuji. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tuntunan yang Allah berikan di saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Arafah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman itturra fi makhmasatin ghairu mutajafifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Dalam kondisi darurat apapun yang kita lakukan, ritual ibadah sesuai dengan kondisi darurat, maka Allah memberikan ampunan dan akan memberikan nilai tambah bagi orang-orang yang memiliki kekuatan dan insya Allah mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun akan menunjukkan keistimewaannya sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para nabi, para rasul. Bagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam di saat mendapatkan ujian yang bertubi-tubi sehingga menyebabkan tubuhnya dijauhi oleh banyak orang, tetapi karena iman dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, urkut birijlik hada mustaghadun baridun wasyarab mughtasalun baridun wasyarab. Perintah Allah suruh menginjakkan kaki, menghentakkan kaki, kemudian keluarlah air, dan air itu dingin, disuruh mandi dan mendapatkan kesempurnaan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu melihat di dalam nilai-nilai Islam kelihatannya hina, tetapi insya Allah kehinaan ini akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih sempurna di dalam pandangan hamba Allah maupun di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita itu mengikuti tumbuh dan kembangnya ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang beragama tidak ada yang bisa melebihi agama yang sudah dituntunkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam melalui petunjuknya, waman ahsanu dinan. Agama siapakah yang lebih baik mimman aslama wajhahu lillah, dibandingkan orang-orang yang benar-benar patuh dan taat menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan dan aturannya. Wattaba'a millata Ibrahim hanifan wa man ahsanu qawlan mimman wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Selain menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita berjuang, berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai ritual ini sesuai dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi. Wa huwa muhsinun, dan kita itu wattaba'a millata Ibrahim hanifan, kemudian mengikuti ajaran-ajaran bagaimana yang sudah dinobatkan, ajaran-ajaran yang sudah dirintis, agama-agama yang sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setidak-tidaknya kita bisa mengambil iktibar dari sekian perjalanan Nabiullah dan perjuangannya untuk mengembangkan syiar Islam, menuntun manusia ini supaya bisa benar-benar mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya di dunianya ini, tetapi lebih hebat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kehidupan di akhirat itu lebih mulia, lebih baik daripada kita itu hidup di dunia ini nanti. Betapapun dunia ini adalah menjadi
ladang beramal kita, investasi kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan nilai dan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua di antaranya yang diwariskan, yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah pelaksanaan ibadah haji. Bangsa Indonesia, bahkan umat Islam sedunia ini terhenti karena istitoahnya terhambat oleh situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hanya beberapa orang yang diperkenankan untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan sedikit orang yang berkenan untuk melaksanakan ibadah haji ini memberikan manfaat dan berkah untuk banyak orang di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali untuk menyempurnakan ibadah tadi, sempurnakan oleh Allah secara normal, bisa bersilaturahim. Untuk itu pada saat ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, kita harus bersabar. Tidak perlu mengungkapkan emosi di tengah-tengah kehidupan yang menyebabkan rapuhnya silaturahim dan persaudaraan di antara sesama umat Islam atau dengan yang lain. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji melaksanakan ibadah haji yang hanya di tempat kejauhan, tapi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, panggil saja orang-orang yang ada di pelosok-pelosok itu. Wa azzim bin nasi bil haji ya'tuka rijalan min kulli fajjin amik. Bagaimana ya Allah, saya ini tanpa alat komunikasi seperti media yang ada sekarang ini, bagaimana saya bisa mendatangkan banyak orang yang di pelosok-pelosok? Kamu tinggal panggil saja, nanti aku yang mendatangkan, kata Allah demikian. Begitu meludaknya, sampai ada antrian begitu panjang karena minat orang dipanggil oleh Nabiullah Ibrahim terpikat untuk melakukan ibadah haji, sehingga terjadi antrian yang begitu panjang. Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan kesabaran, karena Nabiullah Muhammad SAW selama 4 tahun bahkan pernah gagal juga melaksanakan ibadah haji. Tapi ini adalah ujian Allah, supaya manusia memahami situasi dan kehidupan manusia ini terdapat banyak cobaan dan ujian yang harus dihadapi. Di balik dari ujian, insya Allah kemuliaan. Hingga sekarang ini pelaksanaan ibadah haji terus berkembang, walaupun di sana sini mengalami hambatan. Tapi insya Allah niat kita untuk melaksanakan ibadah itu tidak akan berkurang dari ketika kita melaksanakannya. Insya Allah jaminan niat kita ini untuk berhaji juga dicatat oleh Allah sebagai hajjan mabrura wa sa'yan masykura wa dzamban maghfura. Selama kita ini bersabar, dan insya Allah melebihi dari apa yang kita tunggu saat ini. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat dari sisi zahirnya saja. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan kita ini tentunya harus mengikuti bagaimana tuntunan yang sudah dirintis oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dilanjutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ibadah haji, tetapi juga peduli sosial, berkorban. Di mana korban ini adalah berangkat dari wahyu Allah. Mimpi baginda Rasul Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekedar mimpi berulang-ulang. Ini adalah sebuah keanehan, keunikan. Mimpi untuk menyembelih, karena ini adalah tekadnya. Apapun yang Allah kehendaki, apapun yang kami miliki akan kuserahkan padamu. Sampai anaknya ini diperintah oleh Allah untuk disembelih. Tetapi ini dilakukan. Bagaimana yang terjadi? Allah menggantikan domba, Allah menggantikan binatang. Kemudian yang bisa kita lanjutkan adalah untuk kepentingan umat manusia.
supaya setidaknya 1 tahun pernah merasakan makan yang berkualitas, sehingga manusia-manusia ini tetap memiliki kemampuan untuk beribadah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sungguh mulia, terpuji dan maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun manusia dalam kondisi yang sulit, selama imannya masih kokoh dan memiliki keteguhan di dalam kepatuhan dan ketaatan, insya Allah mendapat pujian dari Allah, tetap dipilih oleh Allah menjadi kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita semuanya masih ada kesempatan Idul Adha ini, kemudian hari-hari tasyrik, masih ada kesempatan untuk kita lakukan peduli kepada orang lain dalam arti melaksanakan ibadah kurban. Dan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang, bagi mereka yang memiliki kesempatan, insya Allah dikabulkan oleh Allah keinginan, kecintaannya, hajatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau toh itu terhenti, insya Allah pahalanya melebihi dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, manfaat untuk kita semuanya. Inna ahsanal kalami kalamullah wa biqaulihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaquna la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtabu tayru at-tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami' asatidina wali jami' masaikhina wali jami' qarabatina wali jami' muallimina wali ashabil huquq wajibati alaina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعل أهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وجعلنا وإياهم من المحبين والمتقين ولا تجعلنا وإياهم من المعاصين والفاسقين. اللهم يا الله يا رب البيت العتيق أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. اللهم يا الله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما من كل بلية وبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور واهدنا سبل السلام وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا يا الله وانصرنا يا الله حج بيتك الحرام كرات مرات بعد مرات بيسر وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والبغي والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد من المحن والفتن والظلم والطاعون ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر